Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Adapun penyampaian kami dari beberapa kali di sini guru. Jadi yang bertindak sebagai khatib oleh Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Hadis MPD. Pada Bapak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang megah dan mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli.
Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini yang merupakan Jumat pertama bulan November tahun 2024 Masehi, singkatlah saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Fadilah atau keutamaan beristighfar di subuh hari. Apa keutamaan orang yang selalu beristighfar di subuh hari? Allah jelaskan di Quran surah Ali Imran ayat 16 sampai 17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana faqina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 4 keutamaan atau fadilah yang diperoleh orang yang selalu beristighfar di subuh hari. Kata Allah di Quran surah Ali Imran ayat 17. Apa keempat fadilah atau keutamaan orang yang selalu beristighfar di subuh hari itu? Yang pertama, siapa yang selalu beristighfar di subuh hari, Allah akan mengangkat sebagai hamba yang as-sabirina, yaitu hamba yang berpredikat as-sabirina, yaitu hamba yang senang berlapang dada dan senang bersabar di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba sudah berpredikat as-sabirina, insyaallah segala masalahnya di dunia akan mudah diselesaikan karena dia selalu berlapang dada dan bersabar melakoni hidup yang penuh kompleksitas di era digital yang disebut juga era milenial dan akhir zaman dewasa ini. Susah kita mendapatkan orang sabar, karena memang ganjarannya adalah innallaha ma'as sabirin. Allah pasti bersama orang yang bersabar. Keutamaan yang kedua, orang yang selalu beristighfar di subuh hari, yaitu siapa yang selalu beristighfar di subuh hari, Allah mengangkat hambanya dengan predikat as-sadiqina, yaitu orang yang jujur. Orang jujur pasti amanah, dapat dipercaya, sidik. Itulah sebabnya Rasulullah selalu memperingatkan kepada kita dalam memilih calon pemimpin, lihat 4 sifat atau karakternya. Fatona cerdas, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Tablik, dapat menyampaikan pesan-pesan, program-program pembangunan dan dakwah dengan baik dan benar, bahasa yang baik dan benar, dan memang punya bakat orator, sidik. Negeri ini butuh orang yang jujur. Tapi orang yang selalu menghalalkan segala macam cara, semakin banyak jumlahnya di negeri ini. Kita melihat ada orang yang meretas pusat data nasional lalu minta imbalan 131 miliar. Luar biasa, Pak. Kejahatan perbankan luar biasa sekarang ini. Negeri ini butuh sidik orang yang jujur. Keutamaan yang ketiga, orang yang selalu beristighfar di subuh hari, yaitu Allah mengangkat sebagai hamba Allah yang berpredikat al-qanitina,
yaitu hamba yang taat dan ikhlas beribadah. Kenapa dia selalu taat dan ikhlas beribadah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Karena dia selalu beristighfar di subuh hari, minta ampun kepada Allah setiap subuh hari. Dan yang terakhir, fadilah yang keempat, orang yang selalu beristighfar di subuh hari, Allah mengangkat sebagai hamba yang berpredikat al-munfikina, yaitu orang kaya tetapi dermawan. Ini juga susah didapat di Republik ini. Banyak orang kaya tetapi kurang, bahkan tidak dermawan. Orang kaya yang dermawan, berkah rezeki yang dititipi oleh Allah. Bagaimana ciri orang kaya yang dermawan? Sebagian dari harta yang dititipi Allah dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk membangun masjid, menyumbang di masjid, membangun panti-panti asuhan Islam, membangun rumah sakit Islam, membangun perguruan tinggi Islam, dan membangun infrastruktur untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat. Mari kita selalu beristighfar di subuh hari. Muncul pertanyaan, apa saja doa-doa istighfar yang dapat dilafazkan di subuh hari? Banyak. Yang terpendek, Astaghfirullahalazim. Yang agak panjang, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bisa juga doanya Nabi Adam ketika tobat setelah melanggar memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga doa istighfar Nabi Adam yang Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat 23. Bisa juga doa istighfar Nabi Yunus ketika berada di perut ikan besar, lalu terlempar karena ikan besar itu batuk, terlemparlah Nabi Yunus keluar akibat doanya diterima oleh Allah. Doa istighfar Nabi Yunus. Apa doa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah berikan di surah Al-Anbiya ayat 87. Banyak doa-doa istighfar yang bisa dilafazkan di subuh hari. Dan kunci daripada doa istighfar yaitu doa istighfar taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu saja diulang-ulang di subuh hari. Itulah doa istighfar. Kunci dari segala doa istighfar, yaitu istighfar taubatan nasuha. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya bahwa orang yang selalu beristighfar di subuh hari mendapatkan fadilah atau keutamaan dari Allah, yaitu mendapat predikat sebagai as-sabirina, as-sadiqina, al-qanitina, dan al-munfikina. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat atau berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah negeri kami NKRI dari berbagai macam musibah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada pemimpin negeri kami
Dan berilah kompetensi dalam bentuk sidik, amanah, tablik dan fatana. Ya Allah, jadikan NKRI sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.